Halo Bapak Ibu. Baik, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ya. Mari kita baca bergantian akan firman Tuhan ini. Judulnya Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh diri kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 400 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ada 3 yang sangat penting yang diberitakan oleh Rasul Paulus, yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada para pembaca akan firman Tuhan ini. Ada 3 perkara yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi yang pertama adalah bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Ini sangat penting, saudara-saudara. Dan ini sudah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada para jemaat Tuhan dan diingatkan kembali. Ya, diingatkan kembali bahwa inilah yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan. Dan tentu kita yang hadir juga diingatkan oleh firman Tuhan ini bahwa yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa kita. Kadang-kadang iman kekristenan banyak bergeser dari yang sangat penting menjadi hal-hal yang tidak penting. Orang mulai memperdebatkan tentang liturgi, orang mulai memperdebatkan tentang lagu, orang mulai memperdebatkan tentang karunia, orang mulai memperdebatkan tentang hal-hal yang kadang-kadang ya sepele-sepele saja. Hal yang penting harus diingat, saudara-saudara. Yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya adalah Kristus telah mati karena dosa-dosa kita di atas kayu salib.
Inilah prinsipil iman Kristen yang tidak boleh berubah. Iman Kristen yang harus dipegang kuat. Iman Kristen yang harus dihidupi dalam kehidupan kita. Maka dikatakan kamu diselamatkan kalau kamu berpegang kuat kepada Injil, saudara-saudara. Dan Injil itu adalah Kristus telah mati di atas kayu salib. Kristus mati karena dosa-dosa saya dan saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, dalam penghiburan beberapa waktu lalu, ya, di keluarga Ibu Han Suceng dan juga di yayasan, saya mengupas tentang Injil dengan lugasnya, tentang dosa begitu lugas di dalam saya mengupaskan. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yang kedua adalah yang sangat penting di dalam kehidupan iman Kristen kita adalah bagaimana Tuhan Yesus telah dikuburkan dan hari yang ketiga Dia telah bangkit dari antara orang mati. Ini harus menjadi pegangan dalam iman Kristen. Ini iman Kristen yang tidak boleh ditawar-tawar oleh apapun juga. Iman Kristen yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Iman Kristen akan luntur semuanya. Segala kepercayaan kita akan luntur semuanya. Kalau kita tidak ada iman di dalam kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kalau tidak ada iman di situ, maka semua kekristenan kita, semua atribut kita, semua perbuatan-perbuatan kekristenan kita luntur, saudara-saudara. Rasul Paulus berkata, sia-sialah jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Sia-sialah iman kamu, sia-sialah perbuatan kamu, sia-sialah pelayanan kamu, sia-sialah hidupmu, saudara-saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, itulah dua hal yang sangat penting yang diingatkan kepada kita. Tapi ada hal yang ketiga yang kadang-kadang dilupakan oleh jemaat Tuhan. Kedua hal ini sering kita peringati di dalam masa raya Paskah dengan begitu meriah, dengan begitu menghayati. Tetapi ada satu hal yang kadang-kadang dilupakan, yaitu apa? Dikatakan ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Yang ketiga adalah Yesus telah menampakkan diri setelah dia bangkit dari antara orang mati kepada murid-muridnya, bahkan kepada Kefas, kepada murid-muridnya, kepada 500 orang lebih sekaligus, bahkan yang terakhir dikatakan kepada Rasul Paulus sendiri. Nah, penampakan diri ini bukanlah perkara yang boleh kita gampang-gampangkan, atau ini adalah cerita sambungan, atau ini adalah cerita istilahnya untuk menambah dalam cerita tentang keberadaan Tuhan Yesus. Tetapi penampakan akan diri Tuhan Yesus dari antara orang mati ini mau menguatkan kedua hal, yaitu tentang kematian, tentang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Jika tidak ada peristiwa
penampakan diri Tuhan dari antara orang mati, setelah kebangkitannya, maka dua hal ini bisa luntur, saudara-saudara. Dua hal ini bisa tidak kuat. Tetapi karena ada peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid, maka kedua hal ini menjadi kuat sekali, saudara. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, makanya kita harus ingat. Makanya setiap tahun kalau sudah Paskah, saya harus mengkhotbahkan tentang kematian, mengkhotbahkan tentang kebangkitan, dan juga harus mengkhotbahkan tentang penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-murid. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa manfaatnya ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid? Ini perlu kita pelajari. Ini perlu kita ingat balik. Apa fungsi? Apa hubungannya dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dari antara mati? Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-murid ada fungsinya, ada manfaatnya. Memang kalau hal-hal yang lain, ya bisa saja berubah, bisa saja berbeda manfaatnya dan sebagainya. Dulu saya pernah tinggal di gereja lama kita, ya, yaitu di Simpang 5. Saya waktu itu tidur. Tiba-tiba pintu saya terbuka. Tapi saya dalam kondisi antara bangun gitu ya. Dalam tidur lalu bangun. Lalu pintu terbuka. Waktu pintu terbuka, tiba-tiba saya melihat seorang bapak yang lihat saya. Lalu saya bingung, bapak ini datang kenapa buka pintu saya? Lalu saya akhirnya bangun, dia pun pergi. Lalu saya ikuti dia. Lalu dia turun tangga. Karena saya kan tinggal di atas. Dia turun tangga. Saya ikuti lagi, dia turun tangga. Waktu ikuti turun tangga, sampai dekat WC, saudara-saudara. Turun tangga kan nggak jauh kan ada WC di situ. Lalu begitu dia ke WC. Waktu di WC, saudara-saudara, sudah dekat ke pintu WC, tiba-tiba hilang sih. Saya ikut dia dari belakang, saudara. Tiba-tiba hilang dia. Aduh, ini siapa? Bingung juga ya. Tiba-tiba hilang di depan kita gitu. Hilang di depan kita. Ya, hilang di depan kita. Nah, ini apa tujuan penampakan diri yang kayak gitu? Mungkin ini dari dedemit lah, atau dari apa gitu ya. Tak ngerti. Gitu. Nah, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita berbicara apa tujuan dari penampakan diri Tuhan kepada murid-murid. Apakah seperti yang saya alami? Saya juga pernah mengalami dari persimpangan, saudara-saudara, dalam pelayanan saya di Sinode. Terjadi persimpangan, pergumulan yang berat. Apakah saya harus masuk lagi di dalam kepengurusan Sinode atau enggak? Saya berdoa. Dan dalam suatu kali saya melihat seperti ada seorang yang putih, seorang yang jenggot panjang atau apa gitu ya, yang seperti saya agak berani juga katakan apakah itu Tuhan Yesus atau malaikat atau apa, dan memberikan tongkat estafet kepada saya. Nah, di situ saya ambil kesimpulan dalam iman saya bahwa saya masih diminta oleh Tuhan untuk ada di dalam kepengurusan Sinode. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa
manfaat penampakan Tuhan Yesus kepada murid-murid? Memang di bagian-bagian lain dikatakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Lalu Thomas juga mengalami dari keraguan-raguan menjadi sebuah kepastian. Tapi malam hari ini, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada begitu banyak orang? Mengapa Rasul Paulus mencatat begitu banyak daftar orang yang Tuhan Yesus beri penampakan diri? Apa tujuan? Apa manfaatnya? Tujuannya yang pertama adalah Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati, kematiannya di atas kayu salib itu yang tidak bisa dilepaskan itu, berdua ini mati dan bangkit tentu ada, ya kan? Nah, itu adalah sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Bukan sebuah dongeng, bukan sebuah ilusi, bukan sebuah cerita saja, tetapi adalah sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua, mau menyatakan bahwa Yesus sampai saat itu tetap ada. Tetap ada. Dia bukan berada di dalam kuburan, tapi dia tetap ada. Dia tetap ada. Jadi kadang-kadang kan ketika Yesus mati, lalu murid-murid berpikir Yesus sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Tapi melalui penampakan diri Tuhan Yesus itu, Yesus mau mengatakan bahwa saya ini ada. Dan yang ketiga, Yesus mengatakan bahwa saya ada bersama dengan kamu. Saya menyertai kamu. Karena kita akan melihat nanti ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Makanya Yesus sepertinya mendemonstrasikan keberadaan dia, mendemonstrasikan penyertaannya dengan menampakkan diri kepada murid-murid. Bahkan ketika murid-murid tertutup pintu, Yesus hadir di situ, bisa hadir di situ. Dan kita juga berkata, Yesus bisa menampakkan diri kepada murid-murid sekaligus kepada 500 orang. Seperti itu. Jadi Yesus mengatakan bahwa aku mampu menyertai kamu. Aku bisa menyertai kamu. Aku ada di mana-mana. Kemanapun kamu pergi, aku bisa hadir di situ. Aku bisa hadir di situ. Karena aku berkuasa menyertai kamu. Ini buktinya, aku menampakkan diri kepada kamu. Gitu. Jadi saudara-saudaraku di persekutuan, Yesus mau menyatakan seperti ini melalui penampakan diri kepada murid-murid. Kemudian tujuan dari penampakan diri itu juga mau menyatakan bahwa ini adalah benar adanya, secara hukum benar adanya, secara real benar adanya. Kenapa? Menurut hukum di Israel, jika ada satu perkara, jika ada dua saksi yang menyatakan itu, dua saksi itu sama pendapatnya tentang sebuah perkara, maka itu akan disebut benar. Makanya Rasul Paulus mendaftarkan begitu banyak orang-orang yang melihat Yesus dalam penampakan diri. Mau mengatakan bahwa secara hukum Yesus itu benar ada. Dan secara real Yesus ada. Karena sudah dilihat oleh lebih 500 orang. Kalau satu orang bisa bohong, dua orang bisa
dari berbagai sisi. Ada ibu-ibu, ada rasul-rasul, ada juga murid-murid biasa, juga ada Kefas sebagai pemimpin. Ada 500 orang. Ada juga Rasul Paulus yang mungkin dulu dianggap berbeda banyak. Dari semua latar belakang itu melihat Yesus. Berarti ini adalah sebuah kenyataan, bukan sebuah kebohongan. Gitu. Amin. Kalau misalnya Pak Alay dengan saya teman baik, lalu kami bisa kong kali kong, bisa saja buat sesuatu gitu. Wah, itulah, ikutlah apa kata saya, pendapat saya begini, ikutlah Pak Alay ya. Atau Pak Alay bilang gini-gini, ikutlah saya, bolehlah. Tapi misalnya ada musuh, misalnya orang yang di luar sana yang nggak pernah saya tahu, yang nggak kenal, bisa nggak saya secara langsung mempengaruhi mereka ikut pendapat saya? Kan tidak bisa. Kenal tak kenal, bahkan mungkin musuh dan sebagainya. Dan Yesus juga memberikan penampakan diri itu berbagai lokasi, berbagai tempat, berbagai waktu. Amin. Nah, di sini saya mau kupas habis, mau saya kasih tahu bahwa Yesus itu betul-betul ada. Amin. Penampakan diri Yesus itu mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu betul-betul dia telah mati, dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan sampai hari ini Yesus tetap ada. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Beri semangat dulu. Jadi kekristenan bukan isapan jempol, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang saya lucu, ada yang tidak boleh dilihat pemimpinnya. Yesus menampakkan diri dengan begitu jelas. Ini aku. Ini aku. Amin. Tidak ada yang tersembunyi. Semuanya jelas. Semuanya jelas. Semuanya jelas. Ya, mungkin kalau zaman sekarang Yesus hidup, mungkin semua HP ada ya. Ya, semua HP ada. Tapi karena 2000 tahun yang lalu, ya ada. Mungkin saya kenal HP aja tahun-tahun 90 ada. Gitu. Kalau dulu ada HP, wah sudah. Mungkin ada itu dokumentasi Yesus. Yesus mati, dokumentasinya ada. Yesus bangkit, ada dokumentasinya. Oh, Yesus menampakkan diri, semua ada dokumentasinya. Tapi sekali lagi, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Amin. Walaupun tak ada dokumentasinya yang seperti itu, walaupun arkeologi tetap ada, ya, tapi foto-foto seperti yang kita di HP itu tidak ada lah, karena belum zaman HP misalnya. Ya, tapi ada. Dan sekali lagi, cerita ini sampai dibukukan dan sampai turun-temurun sampai hari ini. Dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang masih terpelihara dengan baik cerita ini. Amin. Kalau dia bukan kebenaran, mungkin sudah hancur, sudah hilang. Karena biasa kalau cerita dari mulut ke mulut itu hanya berapa generasi sudah hancur. Tapi ini adalah sebuah kebenaran. Allah sendiri menjamin firman. Amin. Allah sendiri menjamin perkara ini. Dia pelihara perkara ini sampai hari ini. Alkitab ini yang tertulis ini sudah berkali-kali diserang, berkali-kali mau dihancurkan,
bahkan dibakar di sana sini, tapi sampai hari ini tetap ada. Kenapa? Karena Tuhan pelihara firman. Amin. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Mengapa? Why? Lalu apa manfaatnya penampakan diri Tuhan Yesus? Hari ini kita belajar juga dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami manfaat yang luar biasa dari penampakan diri Tuhan Yesus. Secara rohani dia mengalami hal yang luar biasa. Apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Kita tahu Rasul Paulus dari latar belakang yang menganiaya jemaat. Rasul Paulus dari latar belakang orang yang tidak setuju dengan Tuhan Yesus. Tapi akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan. Itu diakibatkan oleh pertemuan dia dengan Tuhan Yesus. Itu disebabkan oleh Yesus yang menampakkan diri kepada dia. Walaupun kita tahu dalam cerita penampakan diri itu hanya bola api yang besar, yang diselingi dengan sebuah suara yang berbicara kepada Rasul Paulus. Tetapi aneh, Rasul Paulus tahu itu suara Tuhan, tahu itu suara Tuhan Yesus. Mungkin sebelum Rasul Paulus menjadi ganas seperti begitu, mungkin dia pernah dengar suara Tuhan Yesus waktu mengajar. Sehingga ketika di Damsyik itu, dia tahu itu suara Tuhan Yesus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Rasul Paulus langsung menanggapi, Tuhan, kapan aku menganiaya kamu? Paulus langsung menanggapi itu suara Yesus. Mungkin dia pernah dengar suara Yesus. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi dengan Rasul Paulus? Yang pertama adalah kita lihat secara rohani. Setelah penampakan diri kepada Rasul Paulus oleh Tuhan Yesus dalam bola api dan suara, Rasul Paulus menjadi seorang yang rendah hati. Karakternya berubah. Dulu dia adalah seorang yang sombong. Dia sombong sekali. Apalagi ketika dia mendapatkan secari surat, secari kuasa dari para imam dan sebagainya untuk menangkap anak-anak Tuhan, memenjarakan, membunuh, menyiksa dan sebagainya. Dia menjadi seorang yang sombong sekali dengan kuasanya. Dia juga adalah seorang yang pintar, seorang pemimpin agama. Sanhedrin. Dia begitu menyombongkan kuasanya, begitu menyombongkan akan kepintaran-kepintaran dia, menyombongkan segala filsafat-filsafat hidup dia. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus di dalam bola api dan suara, dia menjadi rendah hati. Dia menjadi seorang yang rendah hati, saudara. Dia menjadi seorang yang rendah hati, bukan lagi sombong. Makanya dia katakan, sebenarnya aku ini tidak layak disebut rasul. Bahkan aku adalah orang yang paling hina. Luar biasa. Dia sendiri berkata, aku orang yang paling hina di antara para rasul. Dia adalah seorang yang paling hina. Padahal kalau saudara-saudara lihat konteks di sini, bukan Rasul Paulus baru bertobat itu. Konteksnya Rasul Paulus sudah pelayanan, dan sudah banyak buah-buah pelayanan. Kalau mungkin dia baru bertobat waktu melihat bola api dan itu suara, mendengar suara itu, mungkin dia berkata itu benarlah. Gitu. Aku orang paling hina lah, berteriak di situ. Tapi dia sekarang sudah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang luar biasa dalam pelayanan Tuhan. Tapi ketika dia menulis 1 Korintus ini, dia mengatakan, aku orang yang paling hina. Berarti dia ini seorang yang
rendah hati. Amin. Rendah hati. Memang dia juga menjelaskan di ayat selanjutnya bagaimana dia adalah seorang yang bekerja keras. Bahkan dia berkata, dia lebih daripada rasul-rasul lainnya dalam pekerjaan keras. Dari mana kita tahu seorang itu bekerja keras lebih dari orang lain? Kalau saudara bisa tahu, bisa menilai. Kalau saya dan Simu, siapa yang lebih bekerja keras? Kalau saudara bisa nilai, siapa yang lebih kerja keras, Simu atau saya? Siapa ya? Siapa yang lebih keras kerja? Nggak usah takut, saya nggak marah. Hanya mengetes saudara saya. Siapa yang lebih kerja keras? Dari mana saudara-saudara mengatakan sih? Apa karena dia tiap hari datang ke rumah? Dia rajin buat ini dan rajin buat itu? Saudara, kita sulit melihat dan menilai orang. Apakah orang ini bekerja keras lebih dari orang lain? Penilaian itu sulit. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang tidak bisa dinilai dan dilihat. Hanya orang itu yang tahu di dalam dirinya. Amen. Saya contoh. Misalnya saudara-saudara adalah seorang profesor. Saudara-saudara seorang peneliti. Saudara-saudara seorang pemikir. Saudara-saudara bisa duduk berjam-jam di dalam kamar. Atau duduk berjam-jam di sebuah taman. Saudara duduk di situ sambil mendengar musik, lalu sambil memikirkan perkara-perkara, sambil mengonsepkan segala sesuatu di dalam pikiran saudara-saudara. Kelihatannya diam aja, kelihatannya tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika dia selesai mengonsepkan segala sesuatu dan dia keluar dan dia memberikan itu konsepnya, itu adalah sebuah perkara yang besar. Apakah dia disebut orang yang malas? Apakah dia tidak bekerja keras? Saudara nilai sendiri. Amin. Amin. Beri semangat dulu. Yang paling gampang begini, saudara-saudara lihat tukang. Ada tukang rumah. Jika seorang tukang rumah dibandingkan seorang musisi, siapa yang lebih kerja keras? Musisi atau tukang? Atau tukang dibandingkan dengan seorang guru? Siapa yang lebih kerja keras? Atau tukang dibandingkan pendeta? Siapa yang lebih kerja keras? Ya ini hanya takut marah nih, makanya jangan pendeta. Iya kan? Siapa yang lebih kerja keras? Tukang kan tiap hari ambil palu, ketok, ambil itu gergaji, berjemur sampai hitam kelam. Gitu. Pendetanya duduk-duduk di rumah, kalau ada telepon baru datang. Baca Alkitab saja, baca buku-buku saja. Ada waktu nonton televisi, ada berita ini, berita itu. Gimana menilainya? Yang lebih kerja keras?
Bingung kan? Nah, ini PR saudara. Saudara boleh pulang dan renungkan ini. Nah, saudara, mengapa Rasul Paulus berani berkata bahwa dia bekerja keras? Dari mana? Saya pikir dan saya renungkan ayat ini. Berusaha berdoa dan Tuhan, apa maksudnya? Saya pikir ini karena hasil. Seorang yang bekerja keras, dia akan menghasilkan dalam hidupnya sesuatu yang luar biasa. Amin. Betul tak? Betul? Hasil dari hidup dia. Rasul Paulus ketika dia melayani, dia menghasilkan banyak buah-buah anak-anak rohani yang luar biasa, saudara. Termasuk Timotius dan sebagainya. Alkitab mencatat itu. Bahkan di kalangan daripada istana pun ada yang bertobat gara-gara pelayanan Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus memiliki hasil pelayanan yang luar biasa. Luar biasa. Dialah yang menjalankan misi penginjilan keluar, saudara. Berkali-kali pelayanan keluar. Dia yang pergi penginjilan ke sana ke sini, dia ke orang-orang kafir. Jadi ada hasil yang kelihatan sekali dari pelayanan Rasul Paulus yang luar biasa. Mungkin sekarang kalau kita mau jujur, misalnya Rasul lainlah berkata, saya kerja keras. Dengan Rasul Paulus berkata, Rasul Paulus bisa berkata, aku kerja keras lebih dari kamu. Sekarang buktinya apa? Hasil. Yang bisa menyatakan kamu kerja keras, hasilnya apa? Gitu. Amin. Hasil. Apa hasil? Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tapi kita lihat Rasul Paulus sangat rendah hati di sini. Kenapa? Sangat rendah hati. Walaupun dia bekerja keras lebih daripada yang lain, memperoleh hasil yang begitu banyak dalam pelayanan dia. Dia berkata apa? Semua itu karena kasih karunia. Itu karena Allah yang memberikannya. Itu karena Allah, kasih karunia Allah. Jangan seorang pun menyombongkan diri. Amin. Jadi apapun hasil hidup kita hari ini, mungkin kita lebih hebat dari orang lain, mungkin hasil kita lebih banyak dari orang lain, kita nggak boleh menyombongkan diri. Karena itu adalah kasih karunia daripada Tuhan kepada kita. Kita bisa ada hari ini itu karena Tuhan. Kita bisa ada hari ini karena kasih karunia Tuhan. Itulah Rasul Paulus mengalami, yaitu kerendahan hati. Yang kedua, apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Yang kedua adalah dia melayani. Dulu dia melayani Taurat. Dulu dia pemimpin agama yang lain. Tapi sekarang dia melayani Tuhan. Amin. Dia melayani Tuhan. Itulah hasil penampakan diri Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus menginisiatif dirinya untuk melayani Tuhan. Dia menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kadang-kadang kita melayani kalau didorong-dorong. Kalau tidak ada dorongan, kita tak melayani. Kita lihat Rasul Paulus dari seorang yang mungkin kaya lah, Henry kan, seorang terkenal lah.
Sebenarnya setelah dia bertobat, dia bisa saja kembali. Bisa saja. Bisa saja dia menjadi seorang yang diam, yang menikmati kekayaannya, yang menikmati kepintarannya, yang menikmati segala yang ada pada dia. Tapi dia tidak. Dia pergi melayani itu. Dia tinggalkan segala kemewahannya untuk melayani itu sampai mati. Dia melayani itu. Masuk penjara, keluar penjara, dia melayani itu. Amin. Kita sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Apakah kita juga melayani Tuhan seperti Rasul Paulus? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.